Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bagian ketiga ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita pernah bahas tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat, sin kuadrat x, cos kuadrat x, tangen kuadrat x. Nah, jangan lupa gunakan permisalan dalam menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri berikut ini ya. Untuk sin kuadrat x, kemarin bisa kita misalkan dengan sin x sama dengan p. Nah, jadi nanti ada cos kuadrat x, misalkan cos x sama dengan p. Tangen kuadrat x, misalkan dengan tangen x sama dengan p. Pada pertemuan hari ini akan kita berikan contoh soal untuk cos kuadrat x dan tangen kuadrat x. Yang kedua, contohnya di sini, tentukan dimana penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut, yaitu persamaan kuadrat yang menggunakan cos x ya, dengan batas x-nya dari 0 hingga 360 derajat. Nah, jadi karena bentuknya di sini cos, maka gunakan permisalan cos x sama dengan p. Kita tulis lagi soalnya masih sama seperti yang di atas. Nah, bedanya apa? Cos kuadrat x di sini dapat ditulis lagi dengan cos x yang dikuadratkan ya. Jadi nanti setiap ada cos x kita ganti dengan p menjadi 2p kuadrat plus 7p min 4 sama dengan 0 ya. Lalu selanjutnya akan kita lakukan faktorisasi. Faktorisasi dari bentuk kuadrat dengan koefisien dari p kuadrat bukan 1 ya. Biasanya kita koefisien p kuadratnya 1, jadi masih lebih sederhana. Jadi kalau yang koefisien p kuadratnya non 1 nanti sedikit lebih panjang ya, tapi sedikit aja ya. Nah, di sini koefisien p kuadratnya adalah 2 ya. Nah, dilihat ya, yang paling ujung kiri adalah 2, yang paling ujung kanan adalah minus 4. Kita kalikan 2 dengan minus 4, hasil kalinya adalah minus 8. Lalu yang tengah di sini yaitu koefisien dari P adalah 7 ya. Jadi nanti silakan cari dua bilangan jika hasil kalinya minus 8 dan hasil tambahnya harus positif 7. Jadi hasil kali yang ujung dengan ujung yaitu minus 8 adalah hasil kali dari dua bilangan. Sementara yang tengah koefisien P ini adalah hasil tambah dari dua bilangan tadi. Berapakah dua bilangan itu jika dikalikan minus 8 dan jika ditambahkan 7? Nah, biasanya yang mudah itu cari yang hasil kalinya dulu. Kira-kira 8 itu berapa kali berapa? 8 adalah 8 dikali 1. Biar minus 8, mana yang negatif, mana yang positif. Dan biar hasil tambahnya positif 7 ya. Maka kita peroleh nilainya adalah dua bilangan tadi adalah 8 dan minus 1. Coba kita kalikan 8 kali minus 1, minus 8. Kita tambahkan 8 ditambah minus 1 adalah positif 7. Jadi sesuai ya. Nah, lalu karena di sini bentuk koefisien dari P kuadratnya adalah non 1 yaitu di sini adalah 2, maka bentuknya nanti jangan lupa di sini ada 2p per 2 ya. Nah, tergantung apa? Di sini 2 dan 2 di sini adalah koefisien dari P kuadratnya. Jadi tergantung dengan koefisien dari P kuadratnya. Jika aja koefisien P kuadratnya misalnya 19, misalnya 19P kuadrat, berarti di sini nanti 19P, di sini 19P, nanti per 19 ya. Jadi tergantung koefisien dari P kuadratnya. Nah, nilai di tengah yang masih kosong ini berapa? Yaitu 8 dan min 1 ya. Di sini kita tulis 8 plus 8. Di sini kita tulis minus 1. Nah, di sini ada dibagi 2. Mana sih dari yang 2P plus 8 atau 2P minus 1 yang dapat dibagi dengan 2? Yang dapat dibagi dengan 2 adalah 2P plus 8. Berapa? 2P plus 8 dibagi 2. 2P dibagi 2P. 8 dibagi 2, 4. Berarti P plus 4. Nah, yang 2P min 1 kita tuliskan lagi aja di sini. 2P min 1. Jadi hasil faktorisasi ini kita tulis lagi ke bagian kiri sini ya. P plus 4 dikali 2P min 1 sama dengan 0. P plus 4 sama dengan 0 ya. Maka nilai P sama dengan minus 4. 2P min 1 sama dengan 0. Maka nilai 2P adalah 1, bidang ruas ya. Jadi nilai P adalah 1/2 atau setengah. Nah, kita peroleh P-nya min 4 dan P-nya setengah ya. Yang
pertama. Nah, P-nya min 4 dulu kita kerjakan. Tadi kan P-nya dimisalkan cos X ya. Kita kembalikan lagi, cos X sama dengan min 4. Cos berapa sih yang nilainya min 4? Ada nggak? Jelas tidak ada, karena nilai cos X itu hanya ada pada rentang dari minus 1 hingga positif 1. Jadi yang nilainya min 4 tidak ada ya. Jadi yang bentuk pertama ini tidak punya nilai ya, tidak ada hasil yang memenuhi. Lalu untuk P sama dengan setengah. Nah, kembalikan lagi, P-nya adalah cos X. Cos X sama dengan setengah. Setengah itu cos berapa? Setengah adalah cos 60 ya. Kalau kita coret, tinggal X sama dengan 60. Nah, untuk cos rumusnya ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa. Yang kedua, X sama dengan minus alfa. Jangan lupa keduanya ditambahkan dengan K dikali 360 derajat ya. Untuk yang pertama dulu, X sama dengan alfa. Alfanya di sini berapa? 60. Jadi X sama dengan 60. Jangan lupa plus K dikali 360. Nah, K-nya nanti bisa diisi dengan 0. Berapa nilai X-nya jika K disubstitusi dengan 0? Yaitu 60. Substitusi sendiri ya. K sama dengan 60 memenuhi nggak? Memenuhi, karena nilainya masih kurang dari 360. Kalau K diganti dengan 1, nilai X-nya berapa? 420. Nah, 420 tidak memenuhi, karena nilainya melebihi batasnya tadi, yaitu 360. Batas yang ada pada soalnya ya. Nah, yang kedua, X sama dengan minus alfa. Kalau alfanya aja 60, kalau minus alfa berarti berapa? Minus 60. Jangan lupa plus K dikali 360. Nah, ini masih sama nih ya. K sama dengan 0, jika disubstitusi maka nilai X-nya berapa? Minus 60. Minus 60 itu tidak memenuhi karena nilainya kurang dari 0 ya. K sama dengan 1, maka nilai X-nya berapa? Jika kita substitusi min 60 ditambah 1 kali 360, berarti 360 dikurangi 60, 300 memenuhi karena masih kurang dari 360 ya. Kalau K sama dengan 2, nilai X-nya berapa? 660. Dia jelas melebihi batas maksimalnya tadi 360, maka dia tidak memenuhi. Kita tulis nilai-nilai yang memenuhi untuk mengisi himpunan penyelesaiannya, yaitu 60 dan 300 ya, 60 dan 300 ya. Ini soal nomor 2. Lanjut contoh ke nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan kuadrat 2x min 3 sama dengan 0 ya. Yang dimisalkan bukan tangan x tapi tangan 2x ya, karena di sini 2x bukan x ya. Jadi tangan 2x kita misalkan dengan P. Nah, bentuk soalnya masih sama. Kita hanya mengubah aja ya dari baris pertama ke baris kedua. Tangan kuadrat 2x bisa diubah menjadi tangan 2x yang dikuadratkan. Tadi kan jika ada tangan 2x yang di pink-pink ini diganti atau disubstitusi dengan P ya. Jadi ini berubah menjadi P kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, P kuadrat min 3 sama dengan 0 adalah bentuk persamaan kuadrat. Faktornya gimana? Masih ingat nggak faktorisasi bentuk seperti ini? Ya, jika masih ingat, ada rumus seperti berikut: A kuadrat min B kuadrat, A plus B dikali A minus B ya. A plus B dikali A minus B. A kuadrat ini harus minus loh ya, harus minus. A kuadrat min B kuadrat. Nah, misal nih kita punya P kuadrat min 25. Jadi setiap sukunya kita ubah jadi bentuk kuadrat. P kuadratnya kan udah bentuk kuadrat. 25 bentuk kuadratnya berapa? 5 kuadrat. Betul ya, 5 kuadrat kan 25. Jadi faktornya P plus 5, P min 5. Ini ya, ada P ada 5, berarti tinggal P plus 5 dikali P min 5. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, bagaimana jika P kuadrat min 3? P kuadratnya udah bentuk kuadrat. P kuadrat 3-nya kalau diubah jadi bentuk kuadrat berapa? Nah, 3 itu berasal dari akar 3 yang dikuadratkan ya. Akar 3 yang dikuadratkan adalah 3 ya. Jadi A-nya di sini adalah P dan B-nya di sini adalah akar 3 ya. Menjadi berapa faktornya? P plus akar 3 dikali P min akar 3. Nah, hasilnya ini kita tuliskan lagi ke sini. P plus akar 3 dikali P minus akar 3. P plus akar 3 sama dengan 0, maka nilai P-nya minus akar 3. Untuk P minus akar 3 sama dengan 0, maka nilai P-nya plus akar 3. Jadi nilai P-nya ada dua, positif akar 3 dan negatif akar 3. Nah, keduanya ini akan kita cari satu-satu nanti. Ini tadi sesuai soalnya ya. Batasnya dari 0 sampai 180. Nah, yang kita misalkan tadi P-nya yaitu tangan 2x ya. Dan ini ada dua tadi P-nya, yang satu positif akar 3, yang satu negatif akar 3 ya. Kita selesaikan yang positif dulu ya.
sama dengan akar 3 ya. P-nya tadi apa? Tangan 2x. Tangan 2x sama dengan akar 3. Nah, akar 3 itu tangan berapa sih? Akar 3 adalah tangan 60 derajat ya. Kita coret tangannya, tinggal 2x sama dengan 60 derajat. Sesuai rumus tangan, x sama dengan alfa plus k dikali 180. Ini jangan dibagi dulu ya, tapi disubstitusi langsung ke rumusnya ya. Jadi di sini karena terakhir kita peroleh 2x sama dengan 60 derajat, kita tulis lagi 2x sama dengan 60 derajat plus k dikali 180 derajat. Jangan lupa kita bagi setiap sukunya dengan 2 ya. 2x dibagi 2, x, 60 dibagi 2, 30. 180 dibagi 2, 90 ya. Kita peroleh x sama dengan 30 derajat plus k dikali 90 derajat. Nah, k-nya bisa kita substitusi ya. Pertama dengan k sama dengan 0. Nanti x-nya menjadi 30 derajat. Jika k disubstitusi dengan 1, x-nya menjadi 120 derajat. Jika k-nya disubstitusi dengan 2, x-nya menjadi berapa? 210 derajat. Ini k-nya dari 0, 1, 2 gitu ya. Lalu ini belum. Nah, jadi sampai 2 dulu ya. Lanjut untuk yang negatif akar 3. P sama dengan negatif akar 3. P tadi apa? Tangan 2x. Tangan 2x sama dengan minus akar 3. Kalau positif akar 3 itu tangan 60. Lah kalau negatif akar 3 tangan berapa? Nah, ingat kembali bentuk kuadran ya. Jadi tangan positif itu di kuadran berapa? Tangan positif ada di kuadran 3, maka tangan untuk kasus negatif di sini bisa di kuadran 2, bisa juga di kuadran 4. Nah, di sini saya memilih di kuadran 2 ya. Nah, tangan bisa negatif di kuadran 2. Nah, mau kita cari nih, minus akar 3 nanti tangan berapa? Dapat ini dari mana caranya? Nah, tadi kan dipilihnya di kuadran 2 ya. Kuadran 2 ini lebih dekat ke sudut tidur yang mana? Lebih dekat ke 180 atau 360. Sudut tidur tuh sudut pada garis yang mendatar ya. Jadi ada 180, ada 360 ya. Kuadran 2 di sini pastinya jelas kalau dia lebih dekat ke 180. Maka di sini kita pakai 180. Nah, dikurangi berapa? Dikurangi 60. 60 dari mana? Nilai tangan dari positif akar 3 ya. Tadi kan positif akar 3 itu tangan 60. Berarti di sini tadi kita kurangi dengan 60 ya. 180 dikurangi 60 berapa? 120. Jadi minus akar 3 itu tangan 120 ya. Kita bisa hilangkan tangan dan tangan, tinggal 2x sama dengan 120 derajat. Nah, rumus tangan hanya ada satu, yaitu x sama dengan alfa plus k dikali 180 derajat. Nah, 2x sama dengan 120 derajat ini kita tulis kembali. Nah, tinggal ditambahi plus k dikali 180 derajat. Kita bagi setiap sukunya dengan 2. 2x dibagi 2x, 120 dibagi 2, 60. 180 dibagi 2, 90. Nah, substitusi k dengan 0 dulu yang pertama, maka x-nya dapat 60 derajat. Kalau substitusi k dengan 1, maka x-nya dapat 150 derajat ya. Kalau kita substitusi k dengan 2, maka x-nya kita peroleh 240 derajat. Nah, kita cek satu-satu nih, mana yang memenuhi sesuai batasnya, itu dari 0 sampai 180. Yang pertama, 30 memenuhi nggak? Memenuhi ya, masih kurang dari 180. 120 juga memenuhi, masih kurang dari 180. Nah, 210 tidak memenuhi karena melebihi batas yang diminta. Mintanya hanya sampai 180 ya di sini ya. Lanjut, 60 memenuhi nggak? Memenuhi ya. 150 memenuhi juga karena masih kurang dari 180. Lah, kalau 240 ya tidak memenuhi karena melebihi yang diminta. Yang dimintanya sampai 180. Jadi nilai-nilai yang memenuhi adalah 30 derajat, 60 derajat, 120 derajat, dan 150 derajat. Jadi nilai-nilai ini adalah guna penyelesaian dari soal berikut ya. Demikian penjelasan dari saya tentang persamaan trigonometri bagian yang ketiga ya. Selamat belajar.